Panitia Pelaksana Hari Bakti Dokter Indonesia ke 118 tahun 2026. Ini wilayah Maluku, ini cabang Kepulauan Tanimbar. Nomor 61.1 garing data KKT data 05 garing 5 Anggarung garing 2026 perihal pemberitahuan dan permohonan dukungan kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan disampaikan kepada Majelis Pekerja Kelas GPM Tanimbar Utara tempat dengan hormat dalam rangka pelaksanaan pengabdian profesi menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-118. Di wilayah Maluku akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum yang bertempat di Kota Larat pada tanggal 19 Mei 2026. Begitu kami memohon dukungan dan aktif untuk menyampaikan informasi kegiatan ini secara luas kepada masyarakat di wilayah kerja setempat. Adapun waktu dan tempat sesuai yang tertera pada lampiran surat ini. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan secara harapan kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dan kolaborasi yang optimal. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Panitia Pelaksana Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 ini wilayah Maluku, ini cabang Kepulauan Tanimbar. Ketua Dr. V.I.D. Rukman, Sekretaris Dr. Yeri Z. Patigrohi. Mengetahui ketua ini wilayah Maluku Dr. M. Saleh Tuale Leka SPMMS. Ketua ini cabang Kepulauan Tanimbar Dr. Maria Priscilla M. Diomen SPA. Lampiran waktu dan tempat pelayanan, nomor jenis pelayanan tempat waktu. Nomor 1, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialistik penyakit dalam, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan, saraf dan anak. Pemeriksaan laboratorium gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pemeriksaan laboratorium golongan darah dan air seni urin untuk ibu hamil didukung oleh PDS Patklim cabang Ambon bertempat gedung Kemalolan Larat. Waktu 08.30 sampai selesai. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan spesialistik kandungan radiologi, beda sirkumsisi kita dan tumor jinak bertempat di Rumah Sakit Anak Kopi Larat pukul 08.30 sampai selesai. Demikian surat masuk. Setelah lonceng 3 kali, nanti silakan berdiri dan menyanyi bersama dari nyanyian mereka pengumuman nomor 13 baris 1 dan 2. Demikian informasi pelayanan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berkumpul di saat ini untuk bersyukur sekaligus merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadahlah kepada-Nya.
menyerahkan saat ini untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah terjadi dalam pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita patut bersyukur sebab kenaikan Tuhan Yesus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Setelah melakukan karya penyelamatannya di tiang kayu salib hingga mati dan bangkit sebagai tanda kemenangannya atas maut, Ia pun menampakkan diri selama 40 hari kepada pengikutnya, kemudian naik ke surga. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh murid-muridnya dan diperkuat dengan kehadiran dua orang berpakaian putih di hadapan mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak hanya untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali di tata sucinya, melainkan juga menunjukkan bahwa misinya di dunia untuk menebus orang berdosa sudah selesai. Karena itu, bersyukurlah dan muliakanlah Dia. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak serta-merta meninggalkan orang percaya begitu saja, melainkan menjanjikan Roh Kudus supaya para murid mendapatkan kuasa untuk bersaksi tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Karena itu, agungkanlah kebesarannya atas setiap rancangannya yang hebat. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah akhir dari segala-galanya. Ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 1 ayat 3. "Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Karena itu percayalah pada Tuhan Yesus, berilah pujian dan masyhurkanlah namanya." Kiranya yang berdoa menuju atas berdoa dan satu di atas kehidupan saya.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja yang benar-benar memahami dan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita diingatkan untuk mengaku setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Secara sengaja kami masih membiarkan dosa menguasai diri dan tidak hidup di dalam tuntunan kuasa Allah. Kita nyanyikan Tuhan kami berdoa. Dengarkanlah mereka anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, jika dengan ketulusan hati kita telah mengaku dan memohon pengampunan dosa, maka sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah sebuah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan dituntun lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca dari ayatnya yang ke-6 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Bacaan kitab ini kita akan baca secara bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Sekali lagi bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca dari ayatnya yang ke-6 berakhir pada ayatnya yang ke-11 dengan judul Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka
seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita di hari ini. Tetapi sebenarnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah momen yang sangat mendalam, yang sangat penting dan sangat baik untuk kita mengenai bersama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkesehatan kita, dalam kehidupan keluarga kita sebagai gereja yang hidup. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini bukan akhir dari sebuah cerita pemberitaan Injilnya di bumi ini, tapi justru dari sinilah kehidupan gereja itu dimulai. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Itu yang menjadi poin pemberitaan bagi kita pada perayaan kenaikan Yesus Kristus. Dan kisahnya ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Dan menariknya, pesan itu bukan hanya tentang kejayaan, atau pesan itu bukan hanya tentang hal-hal yang terjadi di dunia saja, bukan tentang kekuatan politik, dan bukan tentang kenyamanan hidup. Yesus malah berbicara tentang kehendak Allah. Di situ kita melihat sebuah kenyataan yang sangat manusiawi. Murid-murid ternyata masih belum sepenuhnya memahami isi hati dari Tuhan Yesus. Selama memberitakan Injil Yesus di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, mereka hanya memahami isi hati Yesus itu di atas saja. Dia dong, murid-murid tidak mendalami apa maksud, apa rencana Yesus yang ingin Yesus nyatakan di bumi ini. Dan sebenarnya adalah tugas dari murid-murid itu sendiri, dari murid-murid Yesus ribuan tahun yang lampau, maupun juga kita sebagai murid-murid Yesus masa kini. Dalam pemberitaan bacaan kita di situ, murid-murid mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka masih berpikir tentang kerajaan dunia. Mereka masih berharap Yesus membangun kembali kejayaan bangsa Israel. Mereka membayangkan sebuah kemenangan, kekuasaan, kemuliaan, tapi secara lahiriah. Namun Yesus membawa pikiran mereka, Yesus membawa pemahaman mereka masuk kepada sesuatu yang lebih besar, yakni kehendak Allah. Dan melalui firman ini, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita selaku murid-murid Yesus masa kini. Tuhan sedang berbicara kepada kita selaku rumah tangga Kristen hari ini. Karena ternyata persoalan terbesar keluarga kita saat ini bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal konflik, bukan hanya soal pendidikan anak. Persoalan terbesar keluarga Kristen saat ini ialah ketika keluarga tidak lagi hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada keluarga yang tinggal serumah tapi tidak sehati. Ada keluarga yang rajin ke gereja tapi tidak punya mesbah doa. Ada keluarga yang mendengar firman setiap minggu, setiap saat, tetapi tidak melakukan firman. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita menjadi rumah tangga yang mendengarkan, memahami, dan melakukan kehendak Allah sesuai tema pemberitaan mingguan kita di saat ini. Ada 3 hal yang dapat kita maknai dari tema pemberitaan yang ditetapkan oleh LPG GPR dalam pemaknaan kita di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa rumah tangga yang mendengarkan firman Tuhan itu penting untuk kita maknai dan kita berlakukan di dalam hidup kekristenan kita, dalam hidup keluarga Kristen. Murid-murid bertanya kepada Yesus tentang pemulihan Israel. Pertanyaan
juga untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena itu Yesus dia menjawab murid-murid itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Seolah-olah Yesus dia sedang berkata, tidak semua harus dimengerti sekarang, tetapi belajarlah percaya kepada Bapa. Mendengarkan Tuhan berarti belajar menyerahkan kendali hidup ini kepada Tuhan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Sebab banyak keluarga hancur bukan karena kurang cinta di awal pernikahan, tetapi karena setiap orang ingin kehendaknya sendiri yang terjadi. Suami keras dengan kehendaknya, istri bertahan dengan egonya, anak-anak hidup menurut dunianya. Akhirnya rumah penuh dengan suara manusia dan kehilangan suara Tuhan di dalamnya. Rumah tangga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana suara Tuhan itu dihormati. Ada doa bersama, ada pembacaan firman, ada kerendahan hati untuk saling mendengar, bersekutu dalam Islam doa tentang kehidupan keluarga. Karena ketika keluarga berhenti mendengar suara Tuhan, arah hidup keluarga perlahan-lahan akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mendengarkan Tuhan juga berarti belajar sabar terhadap waktu. Kadang kita ingin semuanya cepat, masalah cepat selesai, anak-anak mungkin cepat berubah, pelayanan cepat berhasil, tapi Tuhan sering bekerja melalui proses. Dan dimana dewasa adalah dimana yang tetap taat sekalipun belum melihat hasil. Yang kedua dapat kita maknai bahwa rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang memahami kehendak Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, lalu Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jawaban Yesus ini sangat berbeda dari harapan murid-murid. Jawaban Yesus ini bertolak belakang dengan apa yang murid-murid harapkan. Murid-murid berbicara tentang kekuasaan, tapi Yesus berbicara tentang kesaksian. Murid-murid berpikir tentang posisi, Yesus berbicara tentang misi. Murid-murid ingin dipulihkan secara politik, tetapi Yesus ingin mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Disinilah kita belajar bahwa memahami kehendak Tuhan berarti memahami apa yang paling penting di hati Tuhan. Dan apa isi hati Tuhan itu ialah agar hidup kita menjadi saksinya, menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus. Rumah tangga Kristen bukan sekedar tempat tinggal kita bersama, suami istri, papa, mama, dan anak-anak. Rumah tangga adalah tempat pertama di mana Kristus harus terlihat. Anak-anak belajar tentang kasih Tuhan pertama bukan dari sekolah minggu, tetapi dari sikap dan teladan orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Mereka belajar pengampunan dari ayah dan ibunya. Mereka belajar kesabaran dari kehidupan sehari-hari. Mereka belajar iman dari cara orang tua menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga. Teladan orang tua mereka panuti pertama dalam kehidupan mereka. Karena itu
masih berarti hidup kita memancarkan teladan Yesus. Ketika ada pertengkaran, di situ ada pengampunan. Ketika ada kesulitan, di situ ada doa. Ketika ada tekanan hidup, di situ ada iman. Dan semua itu hanya mungkin kalau Roh Kudus memimpin rumah tangga kita. Dan yang akhir yang ketiga yang dapat kita maknai dalam pemerintahan di hari kenaikan Yesus Kristus yang terkait dengan tema Mingguan Hijau ialah rumah tangga kita adalah rumah tangga yang harus melakukan terhadap Tuhan. Alkitab kemudian berkata bahwa Yesus terangkat ke sorga dan murid-murid terus menatap ke langit. Mereka terpaku, bisa manusia dia terangkat ke sorga. Mereka terdiam. Lalu malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Kalimat ini sangat kuat Bapak Ibu, sangat dalam artinya. Secara tidak langsung mereka mau bilang, jangan hanya terpukau oleh pengalaman rohani. Ada tugas yang harus dikerjakan ketika Yesus kembali ke pangkuan Bapaknya. Banyak orang Kristen senang mendengarkan firman, tetapi sulit melakukan firman itu. Senang tersentuh tetapi tidak berubah. Senang ibadah tetapi mungkin tidak berubah dalam hidupnya. Padahal inti kekristenan bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Apa artinya melakukan kehendak Tuhan dalam rumah tangga? Karena itu berarti memilih pengampunan ketika hati ini terluka. Karena itu berarti tetap setia ketika ekonomi mungkin sulit. Karena itu juga bisa berarti bahwa hidup ini harus terus kita aktifkan dengan doa dalam doa untuk anak yang belum berubah. Kadang itu juga berarti merendahkan hati dan meminta maaf lebih dahulu, memberikan pengampunan. Dan seringkali justru di situ letak sengit kehidupan keluarga kita. Tetapi ingat, Yesus tidak hanya naik ke surga, Ia akan datang kembali. Itu pengharapan besar bagi kita, bagi orang-orang percaya. Hidup kita tidak sia-sia, kesetiaan kita tidak sia-sia, perjuangan rumah tangga kita tidak sia-sia, dan Tuhan melihat semuanya. Saat yang dikasihi Tuhan, hari kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya dipanggil untuk memandang ke langit, tetapi untuk hidup di bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tempat pertama kehendak Tuhan harus terjadi adalah di dalam rumah tangga kita. Kiranya keluarga-keluarga Kristen kita semua menjadi keluarga-keluarga yang mau mendengarkan Tuhan, keluarga-keluarga yang memahami isi hati Tuhan, dan keluarga-keluarga yang setia melakukan kehendak Tuhan. Mungkin rumah tangga kita belum sempurna, mungkin masih ada luka, konflik, dan pergumulan yang terus-menerus kita temui. Tapi ketika Tuhan menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, selalu ada harapan untuk dipulihkan. Biarlah melalui rumah tangga kita, anak-anak kita, generasi kita, semua orang melihat Kristus yang kita imani. Setiap orang, setiap keluarga merasakan kasih Tuhan, dan dunia melihat terang Injil. Sampai ketika Yesus datang kembali, Ia mendapati kita sebagai keluarga yang setia hidup di dalam kehendak-Nya. Amin.
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersyukuri berkata dengan memberikan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala galanya dan dari tanah-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari Bapak yang diberkati Tuhan untuk berdoa atas persembahan syukur. Mari kita berdoa. Kami datang Tuhan membawa seluruh persembahan kami kepadamu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di pagi ini. Berkenan Allah sumber kehidupan memberkati seluruh persembahan syukur kami dan dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, dan berbalik menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga pribadi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari jemaat, jadikanlah peristiwa kenaikan Yesus ke surga sebagai kekuatan dalam menjalani hari-hari hidupmu, dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Kita bersatu di sini. Satu selesai, selamat perayaan hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati dan